Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar statistik. Jadi yang pertama itu mulai dari pengertian statistik dan statistika. Depan sehari-hari kita sering menemukan berbagai pernyataan yang berkaitan dengan angka. Misalnya setiap bulan seseorang menghabiskan pengeluaran rumah tangga sebesar 1 juta rupiah. Sebanyak 60% penduduk membutuhkan perumahan. Terdapat 14 kecelakaan kendaraan di Kabupaten Muna, atau angka kematian akibat virus tertentu mencapai 9,1%. Angka-angka berikut ini adalah contoh statistik yang sering kita temui. Jadi statistik adalah kumpulan data atau angka yang memberikan informasi mengenai suatu fenomena, bisa digunakan dalam penelitian. Statistik versus statistika. Dua istilah statistik dan statistika itu dua istilah yang sering tertukar, padahal maknanya itu berbeda. Di mana statistik itu angka atau hasil pengamatan. Contohnya seperti nilai 10, nilai 15, 60%, 50 ribu rupiah, 87 ribu. Itu merupakan angka-angka yang dalam statistik. Namun kita perlu membedakan antara statistik dan statistika, di mana statistik adalah angka-angka atau data yang diperoleh dari hasil pengamatan, sedangkan statistika adalah ilmu mengumpulkan, mengolah, menganalisis data sampai dengan menarik kesimpulan. Statistik juga digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Sebagai contoh, jadi dapat disimpulkan bahwa statistik adalah data atau angka, sedangkan statistika adalah ilmu atau metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan keputusan. Selanjutnya, statistik dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu adalah metode statistika yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menggambarkan data sehingga mudah dipahami. Jadi dalam statistik deskriptif itu ada beberapa penyajian data. Yang pertama itu bisa digunakan menggunakan tabel, kemudian diagram, kemudian grafik. Selanjutnya distribusi frekuensi, ukuran pemusatan seperti rata-rata, mean, dan modus, serta ukuran penyebaran data. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik suatu data tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Kemudian yang kedua itu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah metode statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan informasi dari sampel. Dalam penelitian biasanya kita tidak meneliti seluruh anggota populasi karena jumlahnya terlalu besar. Oleh sebab itu peneliti mengambil sebagian anggota populasi dari sampel. Dalam proses pengambilan sampel selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan yang disebut dengan sampling error atau kesalahan pengambilan sampel. Oleh karena itu, tingkat kesalahan harus dijaga dalam batas yang wajar. Misalnya, jika sampel errornya itu sebesar 1%, maka tingkat kepercayaan penelitian itu adalah 99%. Jika sampel errornya sebesar 5%, maka tingkat kepercayaan peneliti adalah 95%. Serta jika sampling error sebesar 10%, maka tingkat kepercayaan penelitian adalah 9%. Kemudian selanjutnya
kita mengenal istilah statistik deduktif dan induktif. Jadi dua arah penarik kesimpulan dalam statistika. Statistik deduktif adalah proses penarik kesimpulan dari keadaan umum menuju keadaan khusus. Misalnya apabila diketahui 4% mahasiswa di suatu kampus mengambil jurusan tertentu, maka kita dapat memperkirakan peluang seorang mahasiswa yang dipilih secara acak berasal dari jurusan tersebut. Sedangkan statistik induktif itu adalah proses menarik kesimpulan dari khusus ke umum berdasarkan pengamatan terhadap sebagian data atau sampel. Statistik induktif berkaitan erat dengan statistik inferensial karena digunakan dalam penelitian untuk membuat kesimpulan mengenai populasi. Dalam penutup, statistik ekonomi bukan hanya membahas angka dan perhitungan, tetapi juga memberikan keterampilan, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep dasar statistika akan menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah selanjutnya serta dalam menganalisis berbagai permasalahan ekonomi dan bisnis secara ilmiah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.